Amsal pasal 19. Pada saat ini kita akan belajar tentang apa itu kaya dan miskin berdasarkan nasihat dari Amsal pasal 19. Ada 4 hal yang pada saat ini akan kita bahas bersama-sama, di mana yang pertama, Amsal 19 ini mengajarkan kita lebih baik kita kaya dalam karakter dan miskin harta. Apalagi kalau kita kaya itu diperoleh dari hasil penipuan, tidak akan menjadi berkat. Amsal 19 ayat 1 dan 22. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kau kumpulkan harta kekayaan dari hasil penipuan tidak akan menjadi berkat. Justru bisa membawa kutuk dan malapetaka bagi dirimu dan keluargamu. Karena kekayaan itu adalah pemberian Tuhan sesungguhnya. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2 berkata, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan, Allah telah memberikan kepada beberapa orang kekayaan dan kehormatan yang besar, sehingga mereka dapat memperoleh segala sesuatu yang diingini mereka. Tetapi ia tidak memberi mereka kesehatan untuk menikmatinya. Mereka mati dan orang lain mendapat semua kekayaan itu. Inilah adalah kesia-siaan dan merupakan kenyataan pahit. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita lebih baik kita memiliki karakter, kaya dalam karakter, daripada kita terlihat kaya secara materi, tapi dari hasil tipu muslihat tidak akan menjadi berkat. Karena kekayaan itu sesungguhnya anugerah dan pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada setiap kita. Yang kedua, Alkitab juga mengatakan bahwa jika persahabatan didasarkan pada kekayaan, itu sama sekali bukan persahabatan. Amsal 19 ayat 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7 menjelaskan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Banyak orang yang mengambil hati dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika suatu hubungan persahabatan hanya kita bangun karena ada orang yang memberi, karena ada orang kaya, karena melihat dari harta kekayaan, maka itu bukanlah suatu persahabatan yang abadi, Karena begitu kita menjadi miskin, mereka akan pergi meninggalkan kita. Karena persahabatan yang sejati itu jauh lebih berarti. Amsal 17 ayat 7 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Suatu perintah yang nyata di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati dia tidak melihat kaya atau miskin, tapi dia dengan tulus akan menolong, menjadi sahabat bahkan di dalam kesukaran, bahkan di dalam keadaan susah. Yang keempat, apa yang dipesankan oleh firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini dari Amsal ini? Berhati-hatilah bagaimana kita memperlakukan orang miskin, karena Allah peduli terhadap mereka. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sederhana, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sering mengatakan bahwa hidup itu lakukan saja perbuatan baik. Miliki karakter yang baik, berbuat sesuatu itu pikir perasaan orang lain, berbuat sesuatu itu pikir beberapa langkah ke depan, supaya jangan menjadi manusia yang egois, yang pada akhirnya orang tidak akan peduli dengan kita.
Karena Alkitab bilang begini, barang siapa memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Artinya bahwa sebelum lu dapatkan sesuatu yang baik terhadap dirimu, maka engkau harus berbuat baik terlebih dahulu. Lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Ketika engkau tidak peduli dengan perasaan orang, maka jangan heran ketika mungkin orang lain memperlakukan kita dengan cara yang sama ketika kita memperlakukan mereka. Karena itu hukum tabur tuai berlaku. Mari kita memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan memandang seseorang itu dari harta kekayaannya secara materi. Amsal pada kesempatan ini memberikan beberapa pesan bagi setiap kita. Untuk kita renungkan bersama. Untuk kita pahami dan kita lakukan di dalam hidup kita. Yang pertama, marilah kita kaya dalam karakter. Karakter Kristus, karakter Kristen harus kita hidupi. Ya. Kaya dalam karakter. Apa gunanya kita memiliki kaya secara materi, tapi karakter kita bobrok. Ya. Kemudian yang kedua, jangan membangun persahabatan karena harta kekayaan. Karena sesungguhnya itu bukanlah suatu persahabatan yang sejati. Yang ketiga, jadilah sahabat yang sejati karena itu lebih berarti. Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh sebagai seorang sahabat yang sejati, yang memberikan nyawanya ya bagi sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat di dalam kesukaran. Dan yang keempat, berhati-hatilah dalam memperlakukan orang miskin karena Allah mempedulikan mereka. Bahkan ketika kita bisa menolong mereka, Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah yang akan membalasnya. Karena itu mari kita tabur kebaikan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun. Dan kalau sudah waktunya, kita juga akan menuai kebaikan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa memberi berkat, dia akan diberikan kelimpahan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.